Halo adik-adik semua, kembali lagi di Sekolah Minggu pada hari ini. Hari ini tanggal 4 April 2021. Cici berharap kalian semua dalam keadaan sehat, keadaan yang baik. Walaupun kita mungkin tidak bertemu secara langsung, kita hanya bertemu melalui video ini, tapi Cici berharap kalian bisa terus belajar firman Tuhan baik-baik. Oke? Sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya meminta pimpinan dari Tuhan Yesus agar kita bisa mengerti apa yang Dia ajarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di minggu Paskah ini kami bisa berkumpul, kami bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami pada hari ini. Pimpin kami satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan dalam pelajaran-Mu pada hari ini. Pimpin kami semua, Engkau jagai kesehatan kami, dan juga terima kasih Tuhan karena berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang satu judul, yaitu tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Kelihatan nggak? Nah, ini dia, tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Ci, maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Yang kita tahu, ya tubuh ini ya cuma satu. Tidak. Kita akan melihat lebih jauh apa sih yang dimaksud tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Nah, seperti yang kita tahu, tubuh yang kita saat ini kita ada, yang kita bisa kita pegang, bisa kita rasakan ini adalah tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani itu sifatnya apa sih? Ayo. Tubuh jasmani itu bersifat lemah, terbuat dari debu dan tanah, dan dapat binasa atau dapat mati. Suatu hari kita juga akan meninggal. Sementara tubuh kebangkitan itu memiliki sifat kemuliaan, kudus, tidak dapat binasa atau tidak dapat mati. Berasal dari surga, dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita lihat sifat-sifat tadi, masih bingung ya? Ci, aku masih gak paham nih gimana. Oke, Cici kasih ilustrasi. Nah, kalian lihat ini. Wah, cerah banget ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, kelihatan gak? Nah, ada anak yang sedang makan, ya kan? Kelihatan tidak? Ada anak yang sedang makan. Wah, gelap ya. Nah, anak yang sedang makan. Tubuh jasmani itu membutuhkan asupan makanan. Seperti yang ada di gambar ya. Ya, ada telur, ada buah-buahan, ada apa lagi? Ada air minum ya. Ini namanya tubuh jasmani. Sementara tubuh kebangkitan itu tidak membutuhkan makanan yang seperti ini. Kenapa? Karena itu tubuh kita sudah bebas dari kehidupan di dunia ini. Gitu. Ada contoh lain. Secara gampangnya, tubuh jasmani itu terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya, saat ini kalian sedang nonton video sekolah minggu dari yang kali ini, hari Minggu tanggal 4 April. Tapi kalian gak bisa kan tiba-tiba saat ini lagi nonton video terus langsung main sama temen. Tiba-tiba kamu udah di lapangan lagi naik sepeda. Kan gak bisa. Kalian harus melewati apa? Mungkin melewati ruang keluarga, bertemu dengan ayah, ibu, atau bertemu dengan kakak, baru ketemu dengan teman kalian, baru kalian naik sepeda untuk menuju lapangan. Dan kalian gak bisa dalam satu waktu pergi ke tempat yang berbeda. Itu namanya tubuh jasmani.
kita terhalang oleh suatu ruang dan waktu. Oke, kita juga nggak bisa nembus pintu, ya kan? Kalau pintunya dikunci, misalnya nih, kalian tinggal di rumah sendiri, mama papa kalian pergi keluar rumah, entah pergi ke pasar, pergi kemana, ke tempat saudara kalian. Nah, kalian di rumah sendiri, orang tua kalian mengunci kalian dari luar. Kalian bisa nggak kalau kalian nggak punya kunci keluar dari rumah? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kita nggak bisa menembus pintu. Kita bukan Casper ya. Casper itu film hantu. Itu nggak bisa. Kalau katanya hantu itu bisa nembus. Emang kita hantu? Kita kan manusia, ya kan? Nah, sementara tubuh kebangkitan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Gak ada namanya, oh Cik jam segini aku harus nonton film, oh Cik jam segini aku harus pergi ke sini. Enggak. Tubuh kebangkitan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kalian lihat gambar. Nah, gambarnya apa ya? Ini gambarnya tentang, kalau pasti kalian sering nonton ya, pernah nonton namanya Doraemon. Cik, itu kan pintu kemana saja. Misalnya saat ini kalian lagi di rumah, tiba-tiba kalian bisa ada di gereja. Ataunya pas kalian lagi di rumah, tiba-tiba kalian udah di sekolah. Enak ya kalau punya pintu ini, bisa kemana-mana aja dalam waktu 1 detik. Coba bayangin, kalian tutup mata dalam minimal 1 detik aja. Kalian udah di, misalnya di mana ya? Oh, di tempat mainan. Bisa nggak? Enak kan? Punya pintu kemana saja. Doraemon punya. Aku mau dong. Gitu. Pasti minta ke mama kan. Ma, aku pengen punya pintu Doraemon. Kita nggak bisa punya pintu Doraemon. Itu cuma animasi. Tapi Tuhan Yesus lebih dari film animasi. Itu nyata. Yang selalu ada di hidup kita. Ini ada gambar lagi, yaitu Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Seperti hari ini ya, kita merayakan Paskah. Paskah itu apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari dimana Yesus bangkit dari kuburnya untuk menebus, yang telah mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus melebihi kuasanya Doraemon. Kuasanya Doraemon masih bisa terbatasi oleh apa? Film kan? Di dunia nyata tidak ada Doraemon. Tapi di dunia nyata ada Tuhan Yesus. Di dunia nyata ada kuasa Yesus yang lebih hebat daripada kuasa Doraemon. Emang Doraemon bisa nyembuhin orang sakit? Nggak bisa. Emang Doraemon bisa bangkitin orang mati? Nggak bisa, ya, bener kan? Yang hanya bisa menyembuhkan kita, membangkitkan kita, dan akhirnya kita menjadi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, hanya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan, merasakan sakit, merasakan luka, ya kan? Karena dia punya tubuh jasmani. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pada hari ini Tuhan Yesus bangkit. Apa? Tuhan Yesus tidak lagi merasakan namanya tubuh jasmani. Dia sudah mengalami tubuh kebangkitan, ya kan? Kebangkitan. Dia tidak merasakan luka yang ada di tangannya ataupun yang ada di kakinya. Pada saat hari kebangkitan Tuhan Yesus, murid-muridnya apa? Bersembunyi kan? Dia takut, bersembunyi di rumah, mengunci semua pintu. Tapi apa? Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Gimana caranya, Ci? Kan pintunya dikunci. Nah, ini yang namanya tubuh kebangkitan. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus bisa pergi
dalam sekali waktu bertemu dengan murid-muridnya, dan sekali lagi waktu untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Itu kuasa yang Tuhan Yesus miliki, yang gak akan dimiliki oleh Doraemon. Oke? Jadi kita harus lebih percaya sama Tuhan Yesus daripada Doraemon. Doraemon cuma animasi, cuma film, nggak ada di dunia nyata. Oke? Kebangkitan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kekristenan sebagai anak Tuhan Yesus. Kebangkitan itu adalah hal yang paling utama. Mengapa sih? Mengapa, Ci? Kok hal yang utama gitu? Karena kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan mutlak. Mutlak artinya adalah tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya kasih perintah, ya udah nggak bisa disalahkan. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan seperti Kristus telah bangkit. Jadi saat nanti kita sudah meninggal, kita akan dibangkitkan, jiwa kita akan dibangkitkan, dan kita akan berdiam diri di rumah Bapa di surga yang sangat indah. Kalau kalian pengen tahu, ada di kitab Wahyu ya. Surga itu sangat indah, digambarkan dalam kitab Wahyu. Orang percaya akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa, yang mulia dan penuh kekuatan. Nah, tubuh kita ini sebenarnya milik Kristus, bukan milik siapapun. Ini tubuh kita ini milik Kristus. Semua yang ada dari rambut, mata, alis, hidung, mulut, gigi, semuanya ini milik Kristus. Jadi kita harus tetap berpegang teguh, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus agar kita dibangkitkan dari antara orang mati dan bersama-sama dengan Yesus di surga sana. Sebelum kita mengakhiri, kita akan baca dulu ayat hafalannya. Dari 1 Korintus 15 ayat 38a saja ya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Sampai titik ini aja ya, titik 2 ini. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi seperti yang dikehendaki oleh Yesus saja. Semoga pelajaran kita hari ini bisa semakin menguatkan kita, bisa semakin meyakinkan kita bahwa Yesus, Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk kebangkitan hidup kita. Kita akan menutup dalam doa supaya hari-hari kedepannya kita semakin bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur ya hari ini karena kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan yang melukai hati Yesus, kita harus minta ampun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah belajar tentang tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami pimpinan, penyertaan agar kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami bisa percaya kepada Engkau selama hidup kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering melakukan kesalahan, sering melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni kami Tuhan, agar kami
bisa hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye.